Ya, oke lanjut aja ya. Zakia coba diingatin di chat sama teman-temannya ya. Lanjut karena tadi sudah menyampaikan kalau kita mau bahas tentang teknik dasar komunikasi. Di sini bagian saya dan nanti kita belajar bersama ya. Ya lanjut aja Kak Gilang. Lanjut aja lanjut. Ya, si siapa nih? Kira-kira adik-adik semuanya yang hadir di saat ini ataupun belum bisa hadir, bisa apa namanya? Kalau kita ditanya siap jadi jurnalis handal, tentu ya jawabannya adik-adik saya siap Kak. Karena kenapa? Karena teman-teman sudah memilih minatan jurnalistik, itu berarti teman-teman semuanya apa namanya sudah menyiapkan untuk menjadi jurnalis itu sendiri. Kalau misalkan milih sastra berarti atau karya sastra dia harus siap menjadi sastrawan atau sastrawati nantinya. Itu tujuan dari peminatan kedua ini. Nah, pada peminatan ini siap ya jadi jurnalis yang handal adik-adik semuanya. Ya, lanjut. Lanjut aja. Terus ada nih sebuah perkataan yang saya ambil dari George itu rahasia jurnalis itu yang sukses. Adik-adik ketahui bagaimana, yaitu bisa membuat para pembaca sangat marah dengan apa yang kita tulis. Sehingga mereka akan menulis setengah aja dari apa yang kita tulis. Jadi jurnalis yang terbaik ketika netizennya itu emosi langsung dengan bahasa yang kita tulis. Misalkan si adik Zakia itu menulis surat kabar, tiba-tiba kok ada jurnalis yang terpancing emosinya. Nah, itu berarti sudah sukses dikatakan. Menurut Joat, dan ini saya merasai sendiri dari pengalaman-pengalaman. Oke, lanjut kita akan membahas di teknik dasar ini ada 5 saja. Yang pertama nanti bagaimana pengertian komunikasi, terus jenisnya, unsur atau komponen yang ada dalam komunikasi, fungsi yang terlibat, serta bagaimana tekniknya atau proses terjadinya komunikasi ya. Oke, yang pertama pengertiannya dulu. Lanjut. Untuk komunikasi ini saya mengambil beberapa teori dan saya gabungkan dan hasilnya adalah suatu proses penyampaian gagasan atau informasi baik secara individual, kelompok, bahkan secara massa. Nah, komunikasi itu sebuah proses nantinya yang mana kita akan memperoleh suatu data, informan, atau gagasan tertentu dari yang menyampaikan gagasan tersebut. Oke, itu untuk pengertiannya secara singkat aja karena
untuk pengertiannya sangat banyak. Para ahli juga banyak sekali mendefinisikan sebuah arti komunikasi, tapi ini agak ringkas sebagai berikut ya. Oke, bisa lanjut. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang jenisnya, di mana jenis komunikasi ini tadi sudah disampaikan baik secara individual, kelompok maupun massa. Nah, jadi untuk jenis komunikasinya ini ada 3 ya. Nah, yang pertama itu komunikasi secara individual. Maksudnya komunikasi intrapribadi. Dia berkomunikasi secara dirinya pribadi, secara langsung dalam dirinya sendiri. Nah, tanpa melibatkan orang lain ataupun melibatkan kelompok, massa atau keluarga misalkan, itu tidak. Dia berkomunikasi sendiri. Seperti adik-adik lagi sedang sholat, berdoa, itu kan melakukan komunikasi secara individual. Oke, untuk kelompok itu melibatkan beberapa orang, 2 atau 3 orang, bahkan lebih. Nah, tujuannya sama, untuk menghendaki memperoleh hasil atau memperoleh gagasan atau informasi yang kita inginkan. Adapun komunikasi yang ketiga, massa, ini penyampaiannya lebih luas jangkauannya. Tidak hanya 2-3 orang, 10 orang, tapi bahkan bisa sampai jutaan, ribuan orang, karena kita menyampaikan pesan melalui media massa, sosial media seperti surat kabar, televisi, radio, dan sosmed lainnya. Bahkan pendidikan film itu dikatakan sebuah komunikasi secara massal. Seperti itu untuk jenisnya. Bisa dipahami ya, insya Allah. Karena jenis sebelum kita melakukan menjadi jurnalis nantinya, jadi semuanya kita harus paham dulu nih komunikasi yang jenisnya itu bagaimana, terus pengertiannya. Selanjutnya kita coba melihat contoh dari jenis-jenis komunikasi ini. Oke, coba selanjutnya Mas Kak Gilang. Ini komunikasi individual. Kita melakukan seperti merenung, melamun, berdoa, sholat, dan lain sebagainya. Itu merupakan komunikasi kita secara individual atau pribadi doang. Kita tidak melibatkan orang lain. Kenapa bisa melibatkan sebuah benda? Seperti di depannya itu, di gambar itu ada mbak lagi melamun, lagi menulis sebuah, ya mungkin diary ya, adik-adik semuanya yang cewek ataupun cowok bisa lah menulis sebuah diary atau cerita atau apa yang kira-kira bisa membangkitkan daya literasi nantinya. Nah, seperti ini dinamakan komunikasi secara individual. Nah, lanjut, untuk gambar selanjutnya ini ilustrasi tentang komunikasi kelompok. Nah, itu ada di contoh ada 3-4 orang, yang mana satu di tengah berdasi itu bapak-bapak berdasi itu bisa dilihat ya, itu sedang berbicara menyampaikan sebuah message atau pesan, yang mana ketiganya itu mereka sama untuk mendengarkan. Jadi adanya komunikasi secara kelompok antara bapak yang berdasi itu terhadap ketiga rekannya, teman-temannya, seperti itu ya adik. Jadi dia tidak berbicara sendiri, tidak melibatkan kertas atau pulpen sendiri, ataupun dia melibatkan 3 orang sekitarnya untuk berdiskusi, berkomunikasi, seperti itu. Oke, ilustrasi yang selanjutnya ini kita menggambarkan secara komunikasi secara massa, di mana dilihat ya, jadi reporter atau jurnalis di situ banyak sekali bisa dia terjangkau surat, bisa terjangkau secara masuk ke dalam TV atau radio atau rekaman, bahkan surat kabar, newspaper, bahkan ke satelit, ke radio, itu bisa kita masuk menyampaikan sebuah pesan, di mana pendengarnya kita tidak bisa menjamin banyak tidaknya. Yang penting adik-adik semuanya menyampaikan komunikasi ini secara massa. Dia satu sumber, tapi yang mendengar nantinya itu beribu bahkan jutaan orang bisa.
Salah satunya ketika kita menulis nih, belum tentu tulisan kita dibaca oleh satu orang saja. Bisa direview dengan beberapa ratus orang, ribuan, bahkan jutaan orang di dunia ini di masa sekarang, ataupun ketika adik-adik semuanya sudah tidak ada di dunia, bisa menghilang, meninggalkan jejak tulisannya, itu kan kita tidak tahu berapa orang yang bisa membaca tulisan kita. Jadi di sini jenis komunikasi massa secara teori. Oke, setelah itu kita belajar jenis komunikasi, kita akan mengetahui nih komponen atau unsur-unsur yang terkandung dalam sebuah komunikasi. Yang ada 5 yang saya temui dalam teori-teori. Yang pertama, dia disebut komunikator atau orang yang berbicara. Seperti saya, Kak Rois nih, lagi bicara. Nah, ini komunikator. Terus ada mesej. Nah, pesan disampaikan. Nah, saya menyampaikan materi ini, dia sebuah unsur kedua dari komunikasi saya terhadap adik-adik yang ada di SMK Negeri 1 Pasaman, Sumatera Barat. Terus ada channel, ada media. Oke. Medianya dalam penyampaian ini Kak Rois menggunakan sebuah Zoom meeting. Ini kan sebuah media atau perantara. Terus unsurnya ada komunikan, penerima pesan. Nah, penerima pesan itu ya adik-adik semuanya, termasuk Kak Gilang itu bisa penerima pesan. Terus nanti ketika Kak Gilang menyampaikan materi, saya juga bisa sebagai penerima pesan, yaitu komunikan. Terus selanjutnya yang terakhir ada impact, yaitu efek yang ditimbulkan dari penyampaian materi yang saya sampaikan ini. Ada nggak efeknya nanti, atau ada nggak impact yang adik-adik terima, misalkan paham tentang apa yang disampaikan, komunikasi dasar-dasarnya dan teknik dan lain sebagainya. Oke, itu untuk unsur dan atau komponen dalam sebuah komunikasi ya. Kita lanjut untuk apa ini? Kak Gilang bisa dilanjut. Ya, bisa dilanjut, kita ke jenis pesan-pesan atau message yang kita sampaikan tadi ya. Menurut saya itu ada 4. Dia bentuknya verbal, disengaja. Verbal itu ya bisa dikatakan nampak ya, jenis pesan itu nampak dan disengaja dikasih oleh si komunikator tadi. Seperti PPT ini, ya benar verbal disengaja. Terus jenis yang kedua itu verbal tapi tidak disengaja. Ya verbal nampak, tapi misal Kak Gilang nih ngasih materi, terus tidak secara langsung dia melalui lewat Putri atau Bu Zela. Nah, di situ kan teman-teman bisa melihat pesan yang disampaikan. Nah, itu verbal tidak sengaja. Terus yang ketiga jenisnya non verbal disengaja. Non verbal itu kayak nggak jelas bentuknya, seperti ada rekaman radio atau audio itu disampaikan, direkam sengaja, kemudian disampaikan dalam bentuk jenisnya non verbal disengaja. Ataupun yang non verbal tidak sengaja ya tidak bisa dilihat secara mata, tapi tidak juga bisa dirasakan secara langsung, seperti itu pesannya. Tapi kita dapat pesan itu seperti isi kandungan tafsir ayat-ayat Al-Quran, seperti itu ya, bisa kita pahamin hadis. Kita tidak secara langsung menerima dari Rasul, tapi melalui para sahabat sehingga para ulama, para dai, ahli
ulama yang ada di zaman sekarang. Oke, sampai sini insya Allah dipahamin ya. Kalau enggak nanti bisa ditanyakan di lain waktu atau di akhir sesi. Lanjut, Kak Gilang. Ini terakhir proses terjadinya komunikasi. Jadi ada sumber. Nah, sumbernya ini kita sebut dengan komunikator tadi, yaitu orang yang menyampaikan sebuah gagasan, informan atau isi tertentu. Kemudian dia masuk ke saluran encoding atau decodingnya. Saluran ini sebuah media. Nah, medianya tadi kan ada jelas komponennya ya. Ada media seperti Zoom, ada Google Meet atau radio atau televisi. Masuk ke, nah di tengah-tengahnya itu bersamaan dengan pesan yang disampaikan. Jadi ketika komunikator ini sudah menuju ke penerima atau melalui saluran, itu dibarengi dengan adanya message-nya tadi, pesan atau materi yang disampaikan. Nggak mungkin dong ketika komunikator yang orang menyampaikan ini nggak ada pesan, tiba-tiba kalau media dia diam saja di depan media. Itu tidak akan mungkin ada. Jadi tidak akan terjadinya komunikasi. Nah, komunikasi itu juga ada lawan arah ataupun tidak ada. Nah, kayak seperti ini ketika sedang menjelaskan materi itu tidak ada lawan arah, tidak ada respon yang ada timbal baliknya. Nah, terus baru nyampe ke komunikan, yaitu orang yang menerima pesan yang disampaikan tadi. Nah, di situ adanya umpan atau tidaknya, umpan balik, maksudnya feedback yang diberikan oleh si komunikan ini, si penerima pesan, itu mungkin dia bisa menyampaikan secara balik ataupun tidak, seperti itu. Nah, jadi prosesnya ini ada di tengah-tengahnya malah kalau gangguan, misal di tengah-tengahnya terputus oleh jaringan. Nah, itu gangguan dari komunikasi, salah satunya. Tapi itu tidak akan menutup kemungkinan bahwa komunikasi itu tetap terjadi nantinya. Bisa disambungkan lagi, terus penerima menyampaikan, terus menyampaikan feedback-nya atau umpan baliknya. Nah, ini saya ambil dari jurnalnya si Curtis ini tahun 2004. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Nanti materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Gilang. Aku akan membahas materi-materi selanjutnya. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat selanjutnya saya persilahkan kepada Kak Gilang untuk menyampaikan, mengajarkan atau memberikan informan message yang ada ke siswa-siswi kita di SMK Negeri 1 Pasaman, Sumatera Barat. Ya, waktu dan media saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Ikhwan atas materinya yang sangat luar biasa ya. Ini jatuhnya kita buat video rekaman buat di-share aja ini. Pesertanya yang ikut cuma 1. Oh iya, tapi nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Lanjut aja. Oh ya, ini sekian, nanti tolong teman-temannya dikabarin ya. Nanti ini kan saya rekam, jadi nanti saya taruh Google Drive dan linknya akan saya share di grup. Jadi teman-teman yang lain yang nggak bisa hadir hari ini juga tetap mendapatkan materi dan pengalaman yang sama seperti Zaki ya yang ikut di sini ya. Oke. Iya, Kak. Terima kasih tadi materi yang sangat luar biasa dari Kak Rois. Untuk selanjutnya, materi mengenai konsep jurnalistik akan coba saya sampaikan. Nanti kalau ada kurangnya, mohon koreksi baik dari Kak Rois ataupun dari Zakia sendiri. Ya. Oke. Aduh, susah ya. Enggak, Zakia, apa sih yang kamu pikirkan saat mendengar kata jurnalistik? Soalnya pesertanya cuma kamu nih, jadi kamu yang saya tanya nih.
Iya nih. Nggak apa-apa, hidupin aja, bicara nggak apa-apa. Santai aja. Cuman ya apalah yang kamu Apa misalkan Zakia nih, apa namanya, jurnalistik. Wah, kayak di berita-berita gitu Kak Gilang, gitu loh jawabnya. Gimana? nggak ada ya? Ya, Apa, nggak Kak? ada. Apa yang Anda pikirkan saat mendengar kata jurnalistik? Tentunya Tentang berita. punya berita. Sudah, berita aja. Aduh, Oke, kita iya lanjut. Kak, itu aja. Oke, kita lanjut aja ya langsung ya. Oke, jurnalistik. Secara etimologi, jurnalistik itu terdiri dari dua kata, jurnal dan istik. Jurnal itu diambil dari bahasa Latin diurna, yang bermakna hari ini. Sedangkan istik itu istilah dalam estetika yang bermakna pengetahuan tentang keindahan. Jadi, secara etimologis, jurnalistik dapat disimpulkan sebagai suatu karya seni dalam membuat catatan tentang peristiwa sehari-hari. Karya seni dimaksud di sini bukan berarti lukisan atau patung atau seni kriya, tapi yang dimaksud di sini karya seni dimaksud memiliki nilai keindahan yang dapat menarik perhatian khalayak umum. Jadi kalau berita dibuat itu kan pasti cari topik-topik yang menarik, yang kira-kira dapat menarik perhatian baik pembaca, pendengar, atau pemirsa ya, tergantung media tempat penyampaiannya. Hal tersebut untuk dinikmati dan dimanfaatkan untuk itu tadi, untuk pembaca, pendengar, atau pemirsa yang membutuhkan informasi tersebut. Oke, selanjutnya ini ada beberapa pengertian jurnalistik menurut berbagai ahli. Yang pertama adalah pengertian jurnalistik menurut Unong Ujana Effendi. Jurnalistik merupakan kegiatan pengolahan laporan harian yang menarik minat khalayak, mulai dari peliputan sampai penyebarluasannya kepada masyarakat. Selanjutnya pengertian jurnalistik menurut A.W. Wijaya. Jaja. Oke. Jurnalistik merupakan suatu kegiatan komunikasi yang dilakukan dengan cara menyiarkan berita ataupun ulasannya mengenai berbagai peristiwa atau kejadian sehari-hari yang aktual dan faktual dalam waktu yang secepat-cepatnya. Secepat-cepatnya ini maksudnya yaitu ya tadi aktual dan faktual, terkini lah apa yang sedang terjadi itu semuanya bisa jadi berita. Mak, orang lagi belajar dia nih. Oke, Dia selanjutnya hidupin musik. Jangan hidupin musik dulu. jurnalistik menurut M. Ridwan. Jurnalistik adalah suatu kepandaian praktis mengumpulkan, mengedit berita untuk pemberitaan dalam surat kabar, majalah, atau terbitan-terbitan berkala lainnya. Selain bersifat keterampilan praktis, jurnalistik juga merupakan seni. Ini berarti sesuai ya dengan tadi secara etimologis itu. Lalu pengertian jurnalistik menurut Eric Hodgins. Jurnalistik adalah pengiriman informasi dari sini ke sana dengan benar, seksama, dan cepat dalam rangka membela kebenaran dan keadilan. Oke, masih ada lagi ternyata. Oke, langsung kesimpulannya aja ya. Oke, dari berbagai pengertian jurnalistik menurut para ahli tadi yang sudah saya sampaikan, saya di sini menyimpulkan bahwa jurnalistik adalah kegiatan komunikasi berupa pengolahan informasi secara aktual, teratur, dan terkini untuk disebarluaskan dan dapat menarik perhatian khalayak umum melalui media tertentu. Oke, kita agak cepat aja ya, nggak apa-apa ya, soalnya kan udah sore juga. Materi selanjutnya adalah komponen jurnalistik. Dalam jurnalistik itu ada 3 komponen utama. Yang pertama itu tentunya informasi. Tanpa informasi, jurnalistik
bukan jurnalistik ya. Lalu media massa sebagai tempat penyebarluasan informasi dan tentunya jurnalis. Oke. Informasi dapat berupa pesan, ide, peristiwa, laporan keterangan, atau pemikiran. Informasi itu bisa dikatakan sebagai bahan yang akan disampaikan kepada masyarakat umum. Oke, selanjutnya media massa. Media massa merupakan sarana komunikasi yang dapat digunakan dan diakses oleh halayak ramai. Jadi media massa itu berarti kayak bisa dibilang secara singkatnya itu tempat seseorang itu menyebarluaskan berita dan mencari berita atau mencari informasi gitu ya. Media massa itu bisa berupa media massa digital, cetak. Kalau digital itu ya bisa internet mungkin atau televisi. Kalau media cetak, media massa cetak itu seperti koran, majalah, dan lain-lainnya. Selanjutnya jurnalis. Jurnalis itu adalah orang yang bertugas mengumpulkan dan menulis informasi yang akan dimuat di media massa. Jurnalis mungkin seperti wartawan gitu ya, bisa dikatakan sebagai jurnalis. Oke. Selanjutnya karakter seorang jurnalis. Nah, ini bagi teman-teman, nggak teman-teman sih berarti ini cuma Zaki ya pesertanya. Jika semuanya, oh ya nanti kan ini ditonton ya. Karakter seorang jurnalis. Apa aja sih karakter yang harus dimiliki seorang yang ingin menjadi jurnalis? Yang pertama itu skeptis atau selalu mempertanyakan sesuatu. Jadi seorang jurnalis itu tidak mudah percaya akan suatu hal. Misalkan nih, ada berita, ada informasi siswa SMK Negeri 1 Pasaman membuat robot. Udah kan sebenarnya itu juga suatu informasi, tapi jika seorang jurnalis tentu akan menyelidiki siapa yang membuat robot, anaknya namanya siapa, kapan dibuatnya, terus apa tujuannya membuat robot, seperti itu ya. Skeptis itu intinya tidak mudah percaya dengan suatu hal, tapi perlu pembuktian-pembuktian lain untuk menguatkan informasi yang didapatkan. Lalu yang kedua, karakter seorang jurnalis itu harus action atau bertindak cepat. Karena berita itu sekarang cepat ya mendapatkan berita, jadi berita itu bersifat aktual terkini. Jadi telat beberapa hari atau beberapa jam saja, bisa aja sudah ada media lain atau jurnalis lain yang menyampaikan berita tersebut. Jadi seorang jurnalis itu harus cepat dalam mencari berita atau mencari informasi-informasi yang akan dimuat di media massa. Yang ketiga adalah berubah atau mampu beradaptasi. Jadi seorang jurnalis itu juga harus mampu, maksudnya berubah atau mampu beradaptasi itu setiap saat itu berita itu pasti berubah. Jadi seorang jurnalis itu harus up to date lah ya. Ini sebenarnya hampir sama sih dengan action bertindak cepat tadi. Cuman berubah itu lebih ke up to date, mengikuti perkembangan. Jadi misalkan ada berita apa ya? Itu tadilah berita seorang siswa SMK Negeri 1 Pasaman bisa membuat robot. Itu gimana kelanjutannya? Berkelanjutan atau tidak? Lalu karakter seorang jurnalis yang keempat, seni dan profesi. Seorang jurnalis itu harus memiliki karakter apa ya? Harus bisa berpikir tajam. Apa sih yang bisa menarik perhatian
pembaca atau penonton terhadap informasi itu, kita sebagai seorang jurnalis itu harus bisa menangkap sisi sisi menarik dari suatu informasi seperti itu. Oke, udah ternyata. Ini udah. Gimana Zakia? Langsung ke Zakia ya? Atau dari dari pernyataan saya, Kak Rois ada yang ingin ditambahkan atau gimana? Ya, gimana nih, Zakia? Cuman Zakia ya? Kayak kita Iya, ucapkan selamat datang juga buat Kak Bintang. Selamat datang di room Zoom ini. Sorry. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan, berarti kalau bisa dilanjut lah. Soalnya kan ini kan nanti kita akan share ke adik-adik semua. Mungkin itu kita share di YouTube kali ya. Ya, bisa sih. Mau di YouTube. Ya. Ya, kira-kira Zakia ada pertanyaan nggak nih sebelum diakhiri? Nggak ada, Kak. Oke, berhubung pesertanya cuman Zakia ya, nanti ini saya share aja. Ini kan saya rekam, nanti saya share. Nanti teknisnya share di mana, nanti kami kabarin di grup aja ya. Mau di YouTube atau di Google Drive gitu, nanti kami sampaikan di grup. Jadi teman-teman yang hari ini belum bisa gabung nanti bisa tetap lihat seri dari kita. Terus ini nanti Kak Rois sama Kak Bintang ini presensinya gimana ya? Cuman Ya, gimana lagi? Oh ya, Zakia jangan lupa presensi ya. Ya. Nanti link presensi akan saya taruh di grup. Bentar. Jadi share aja. Oke, saya kira gimana Kak Rois, kita tutup aja apa gimana nih? Mungkin dicukupkan aja atau ada wejangan dari Kak Bintang? Kak Bintang, ada yang ingin disampaikan? Ketua atau wejangan? Oh, dia lagi puasa. Dia lagi puasa bicara. Oke. Tadi Kak Bintang sertanya banyak ya pasti ya. Aku pakai chat ya. Ya nggak apa-apa lah 5. Tambah ini 1 di sini jadi nanti 6 ya. Oke. Kak Rois, Kak Bintang, Zakia, kita cukupkan saja ya untuk pertemuan hari ini. Insya Allah nanti ketemu lagi di pekan yang akan datang. Untuk teknisnya nanti kami sampaikan lagi di grup saja. Oke, terima kasih Kak Rois, Kak Bintang, Zakia. Sekian, mohon maaf apabila dalam penyampaian materi saya tadi terlalu cepat atau ada kurang-kurangnya.
Oke, saya tutup ya. Selamat sore. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak, selamat sore.